ayat 58 dan 59. Ini perlu saya bacakan. Surat yang 58 ini ditujukan kepada pemimpin, kepimpinan, atau mereka yang memegang tanggung jawab, mereka yang memegang wewenang. Sedang ayat yang kedua, yaitu ayat 59, ini ditujukan kepada anak buah, pada rakyatnya, pada yang ngomong. Dari para sering baca, hampir semua orang, yaitu yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa rasulah wa ulil amri minkum. Ini paling asli seperti itu. Saya sering berjabat banyak dua kali ayat ini. Orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan perintah. Artinya orang yang memegang wewenang, orang yang memegang pimpinan, suruh taati. Ini memang ayat yang dua. Tapi ayat yang pertama ini kurang banyak dibaca ini. Justru ini yang ditujukan kepada jabat, kepada pimpinan ini, ya, yaitu yang berbunyi innallaha ya'muru bil amanati ila ahliha. Ini. Jadi sekarang untuk lengkapnya, untuk berimbang, kita lihat yang sudah dibaca, ini hadiri harus ada yang membaca pertama. Jadi memang ini urutan ini. Urutannya begini. Innallaha ya'muru, sungguhnya Allah memerintahkan kamu adul amanat, untuk memerintahkan hal-hal yang dipercayakan kepada kamu ila ahliha, kepada yang berhak. Ini yang pokok, menyerahkan amanat kepada yang berhak. Itu pokok dari namanya apa namanya itu ketua, kepala, apa-apa. Wa idza hakim bainan nas an tahkumu bil adl. Kalau kamu jatuh keputusan orang banyak sangat mudah, kamu menjatuh keputusan itu lalu. Jadi innallaha ni'ma ya'idukum bihi nasihat betul sangat bagus. Innallaha kana samian basira, sesungguhnya Allah Maha mendengar, Dia Maha mengawasi. Semua kamu pada ditawab kontrol Allah pengawasan. Ini ayat pertama 50 itu kita berada di sini. Yang kedua itu kita pada anak buah, rakyat. Ya ayyuhalladzina amanu, mereka yang beriman, atiiullaha, taatilah Allah, wa atiiur rasul, dan taatilah Rasul. Ini hari ini kita beriman. Merupakan satu paket. Taatilah kepada Allah, taatilah kepada Rasul, dan beriman. Jadi dalam rangka taat kepada Allah, taat kepada Rasul, sama taat yang kedua. Jadi kalau tidak itu mengajak sesuatu dia tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, jadi ini merupakan rangkaian. Karena itu sekalipun orang tua harus tidak boleh dikasih. Kalau orang tua yang memerintahkan sesuatu melanggar Tuhan, melanggar Rasul, tidak taat kepada Allah dan tidak kepada Rasul, itu bisa ini. Makanya karena melarang, garisnya disuruh melatur, akhirnya dikira kena garisnya untuk bisa dikebor, garisnya umpamanya kamu akan banyak itu berdosa, tidak boleh. Antara dari itu dan di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW itu mencatat satu waktu seorang sahabat namanya Abu Dzar al-Ghifari, dia minta diberi berapa orang pecahan. Abu Dzar nah
jabatan itu adalah perjuangan. Kita sehat, adul anak, menyerahkan anak saja. Jabatan itu adalah wa innaha yaumal qiyamati khizyun lana. Adalah khizyun, kehinaan, wa nadam dalam pemerintah atau dalam memegang tanggung jawab kepemimpinan, kekepalan, keterima dalam lembaga-lembaga masyarakat, pemerintahan. Itu merupakan mana yang oleh Tuhan diperintahkan untuk kami. Beliau mengatakan itu semuanya terus terhina. Artinya orang itu akan terhina di hadapan Allah oleh karena walau illa man akhadha bihaqiha, kecuali orang yang mengambil anak itu menurut sanadnya dan wa adda fiha, dan menyampaikan memenuhi apa yang menjadi kewajiban. Ini hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu pada Tuhan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barat satu keterangan yang membuat orang-orang yang menjabat jabatan itu ada seorang yang sudah diangkat oleh Nabi, dia mau menyerahkan jabatan. Kalau berdiri malam yang begitu ini dicerita di dalam wahyu, yaitu tahun anak itu menjadi petugas. Kata mana siapa dengan petugas dunia jarum karena perluan apa yang lebih dari jarum, karena ulang dulu dengan korupsi inflasi. Jadi sekalipun yang diambil itu hanya sebatang jarum, maka itu akan dituntut berjari-jari. Kemudian ada seorang hitam dari Ansar, orang itu. Faqama ilaihi rajulun aswadu minal Ansar ka'anni anzur ilaih. Ada orang berdiri terus berkata, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, iqbal anni amalak, terima kembali jabatan yang kamu serahkan kepada saya. Saya tidak sanggup bertentang tumaban pula. Qala wa malah, kenapa? Nabi tanya. Qala, orang tadi berkata, sami'tuka taqulu kadza wa kadza. Saya mendengar engkau telah mengatakan begini. Qala, lalu Nabi bersabda, ya, betul, mengatakan. Wa ana aqulu al-an, dan sekarang aku pun akan mengatakan, man ista'malnahu minkum, maka siapa yang aku angkat dia dari petugas untuk diantara kamu, ala amalin, atas suatu tugas, bal yaji, maka hendaklah dia datang, biqalilihi, dengan yang sedikit, wa katsirihi, dan yang banyak. Sedikit hanya harus dibawa. Fama utiya minhu akhadha, apa yang diberikan boleh diambil. Wa ma nuhiya anhu intaha, apa yang dilarang ya harus
menghentikan. Ini satu peristiwa kecil yang menggambarkan betapa sesuatu yang dipercayakan kepada seorang hebat itu harus dipenuhi secara penuh. Dalam sebuah hadis lain digambarkan Nabi, "Man ittaqa'a haqqan mri'in muslimin biyamin." Siapa yang mencabut, mengambil hak orang Islam dengan sumpahnya, dia berani bersumpah untuk mengambil hak milik hak orang lain, faqad aujaballahu lahu nar, maka Allah telah menetapkan buat orang itu neraka, wa harrama 'alaihi jannah, dan mengharamkan buat orang itu surga. Faqal, kemudian ada orang bertanya, yaitu Abu Umamah atau orang lain sahabat, loh, tadi yang diambil itu wa in kana syai'an yasira ya Rasulullah, sekalipun sesuatu yang kecil dan sedikit sekali ya Rasulullah. Faqala, maka Nabi menjawab, wa in kana qadiban min araq, sekalipun hanya satu ranting dari pohon arak itu pohon yang dibuat silak. Orang kalau sudah mengetahui itu kan babak silak itu pohon namanya pohon arok. Sekalipun hanya satu ranting saja dari pohon arak, maka tetap seperti yang saya katakan. Ini untuk mendengarkan ini firman Allah dan sabda Nabi. Oleh karena itu Nabi mengatakan tentang riswah, tentang uang sodok, baik yang memberi, yang menerima maupun yang menyaksikan itu mendapat kutuk dari Allah. Di sini sekarang saya menjawab kan. Yang ditanyakan ini ya, sampai di mana batas-batas atau definisinya uang sodok itu di mana? Nah, ini saya mengambil keterangan dari Imam Al-Ghazali yang beliau ini pernah ditanya apa perbedaan hadiah dan sodok. Bedanya apa? Padahal baik hadiah maupun sodok itu mempunyai persamaan. Persamaannya bahwa baik uang sodok maupun uang hadiah itu atas dasar sukarelanya orang yang memberi. Artinya orangnya yang berikan itu memang hatinya itu rela. Ya perkara rela kepaksa nggak tahu lah, pokoknya dia rela gitulah. Ini tidak dicuri, tidak dirampoki, tidak, saya serahkan. Nah, apakah itu hadiah atau itu namanya riswah? Riswah itu pokok beli. Ini persamaan yang pertama. Yang kedua, baik riswah maupun hadiah itu tentu punya tujuan. Itu ada maksud. Apa tujuan? Tentu ada. Nah di sini mari kita lihat orang yang memberikan sesuatu pada orang yang berupa hadiah atau pemberian lah, itu adalah apakah tujuannya itu kontak di dunia ini atau mempunyai tujuan kelak di hari jihad, tujuan yang bersifat sekarang kontan atau nanti. Nah kemudian sekarang yang kontan ini kita perinci. Dia memberi karena ada tujuan ingin mendapat sesuatu yang bersifat benda. Nah, ini istilahnya itu uang semir, itu uang semir lain. Ya, pokoknya memang dengan ini saya tujuan supaya memperoleh benda. Atau dengan hadiah itu saya mendapat satu pertolongan atau jasa-jasa baik untuk sesuatu tujuan tertentu. Atau tujuannya itu semata-mata hanya merupakan pendekatan hati, atau dengan perkataan lain ingin mendapat simpati, supaya ada simpati. Cuma simpati dan simpati ada dua ya. Simpati yang polos, ada simpati yang udah dibatu. Nah
sama. Sifat saya berhati, tapi dengan hati ya aduan mendapat suatu tujuan tertentu balik itu. Oleh karena itu ada 5 kategori, ada 5 klasifikasi. 1. Orang memberikan sesuatu dengan mempunyai tujuan untuk mendapat imbalan atau pahala. Imbalan itu pahala di akhirat. Jadi saya memberikan sesuatu, apakah satu yang ada ingin dapat ganjaran, ingin dapat pahala, itu juga tujuan. Itu namanya sesuatu tujuan, itu maksud. Oleh karena itu orang yang diberi ini tidak lepas dari 4. Orang yang diberi ini memang membutuhkan pemberian itu. Orang ini tidak cukup ya. Atau orang yang diberi hadiah itu bukan karena kekurangan, tapi karena kita ingin menghormat orang ini karena kedudukannya sebagai orang alim. Sebagai orang alim. Atau orang ini mempunyai kedudukan keturunan yang baik, mempunyai nasab agama yang baik, ya guru, namanya orang baik-baik, bapaknya saya memberikan sesuatu padanya karena saya melihat dia adalah keturunan orang yang saya cintai. Atau orang ini memang orang soleh, orang yang memang ahli ibadah, ahli ini, dia dia memberi sesuatu, tak namanya sarung, tak namanya uang. Nah, di dalam hal ini orang yang beri ini perlu tahu diri. Jadi kalau kira-kira menjadi tidak benar seperti yang digambarkan oleh orang yang memberi, jangan. Ini katanya barok. Kalau yang punya sikap warak, sikap dari sesuatu yang jelasnya, dia jangan menerima. Dia mengira bahwa saya orang alim, padahal saya minta apa? Saya cuma tukang pidato, saya disebut kahat, kiai haji, padahal saya sebenarnya bukan dia. Cuma ya karena biasa dalam undangan itu saya laris, lalu disebut kiai haji. Padahal saya bukan dia, tidak ngerti apa-apa. Kalau orang memberi sesuatu kepada saya karena kiainya, saya ada apa saya apa? Ini sudah nggak boleh menerima itu. Nah, ini barang namanya sikap. Atau memang dia dimasyhurkan ini keturunan orang baik-baik, padahal tidak. Dia memang keturunannya iya, cuma anaknya jahat. Keturunan orang baik, tapi sebenarnya dia brengsek. Orang itu kalau tahu keadaan orang sebenarnya dari orang ini tentu ya mau untuk diberi hadiah. Ya di dalam riwayat zaman kuno kan ulama-ulama salaf, orang-orang yang soleh itu dia mau belanja sendiri. Sebab dia tahu kalau saya pergi ke pasar, lalu belum satu. Orang-orang yang begitu itu biasa kalau mau membeli-beli yang kira-kira tidak dikenal dari orang lain. Ada pejabat maunya banget, ada pejabat mau belanja ke toko. Ya. Kalau tahu ini ajudan atau suruhannya pejabat itu, iya Pak, iya sudah tidak usah bayar sama gitu loh. Nah, ini justru yang dihindari. Dalam arti saya kalau begitu namanya menjual jabatan saya, menjual kedudukan saya, menjual kekiaian saya, menjual kesolehan saya, menjual saya. Ulama zaman kuno itu kalau mau beli tidak mau langsung sendiri, tapi menyewa orang yang orang ini tidak dikenal orangnya lama. Ini malah sebaliknya ya, ada yang sebaliknya. Ini ada itu yang ada pesan itu katakan itu namanya ADWC itu. Katakan ini tanda saya
karena diketahui bahwa ini seorang ulama besar atau seorang jabat atau seorang yang pokoknya yang punya kedudukan hebat-hebat, ya akhirnya orang yang punya barang itu ya lalu mah kedudukannya lalu menyerah ke sana. Itu namanya todongan muril namanya, ya. Todongan muril itu ada dua. Maaf ini saya menggunakan kata-kata menodong, musuh mau nodong di kriminalitas di Jakarta itu todong. Ini sebenarnya juga semacam todong, ini menodongan, cuma pemodongan muril ya, atau politik atau berberalah mengamalkannya. Nah, jadi tentang ini boleh. Jadi orang yang ini secara hukum, kalau dia mempunyai tujuan ingin mendapat lihat, nanti mau bertambah. Ada yang syarat dari yang itu udah pasti. Karena ini walur, ini walur ya. Wah itu uang dari hati kita kan harus tenang keadaan yang sebenarnya dia tidak akan memberikan itu pada saya. Lain halnya kalau kamu kenapa dulu? Ya teman. Karena teman, ini lain lagi. Nilainya lebih tinggi ini malah. Ya. Oleh karena itu pemberian itu ada nama. Kalau pemberian itu untuk menolong orang yang kekurangan, orangnya yang diberi itu memerlukan pertolongan, itu namanya sedekah. Ya. Kalau menama sedekah itu artinya yang diberi ini memang membutuhkan pertolongan. Tapi kalau tidak membutuhkan pertolongan, namanya hadiah. Saya memberi pada orang yang kaya sebenarnya orang itu. Saya beri tanda mata, ya, sebagai tanda persahabatan, atau sebagai tanda intim, atau sebagai tanda selera, atau ya asal, atau karena memuliakan orang itu. Saya menghormati orang itu, saya beri. Macam-macam itu hadiah namanya. Jadi kalau ada orang bersedekah atau berhadiah dengan tujuan ingin dapat pahala di akhirat, ini juga yang jadi. Yang kedua, tujuan yang tidak di akhirat tapi yang kontak. Nyata orang memberi sesuatu dengan ingin mendapat imbalan pemberian. Saya memberikan sesuatu supaya sesuatu yang ada pada orang itu saya diberi. Jadi seperti orang semacam jual beli, itu boleh. Jadi sah dan boleh. Ini semacam jual beli dalam bentuk hadiah. Jadi kalau memang ini kalau namanya orang itu hadiah dalam arti 100%, itu pemberian hadiah tanpa mengharapkan apa-apa, itu namanya benar-benar hadiah, tidak mempunyai tujuan tertentu atau tujuan yang diketahui secara jelas. Jadi kalau ada orang memberikan sesuatu supaya mendapat imbalan, orang itu akan memberi sesuatu. Ini contohnya ulamanya. Umpamanya saya memberikan sesuatu yang diperlukan oleh pengusaha A. Saya tahu bahwa orang ini punya bahan yang saya perlukan. Pada saat itu saya minta. Ya, karena saya dulu pernah memberi sesuatu bahan yang diperlukan perusahaan orang ini, kemudian sekarang saya datang minta pertolongan bahan orang ini, akhirnya saya diberi. Ini namanya hadiah yang mengharapkan imbalan sesuatu. Ya, ini semacam berguru. Ini lapis sah, bos. Dia cuma nilainya sudah terang, ya. Pahalanya itu tidak sama nilainya. Kemudian yang ketiga, ini kategori yang ketiga.
tujuan untuk mendapat pertolongan untuk melakukan sesuatu, bukan merupakan benda, tapi supaya orang ini suka menolong, beri sesuatu, menolong untuk mendapat sesuatu. Jadi umpamanya seperti pemberian kepada pejabat atau waktunya atau stafnya atau orang yang mempunyai kedudukan atau pengaruh pada penguasa itu. Nah, ini namanya hadiah yang bersyarat untuk mendapat imbalan yang tertentu. Nah, di sini kalau ada orang diberi sesuatu, ya, supaya mendapat pertolongan, bukan minta darah, tapi pertolongan orang ini, jasa orang ini, supaya maksud saya itu seperti yang saya berarti ini dilihat, ini saya minta beraja, apakah perbuatan itu haram? Kalau haram, jelas haram, ya. Makanya saya minta supaya kesalahan saya, ya, oleh hakim dibebaskan. Namanya saya menyerahkan uang kepada hakim itu supaya mengusahakan bagaimana cara saya ini akhirnya tidak hukum. Ini kan tidak boleh ini namanya. Atau sebaliknya, sesuatu wajib, semua wajib. Kok ini juga tidak boleh. Ini aneh ya. Kalau kita memberi sesuatu kepada orang untuk mendapat pertolongan orang itu atau mendapat jasa-jasa orang itu untuk melakukan sesuatu yang haram atau wajib, dilarang. Jadi kalau itu wajib, ya orang ini nggak boleh kita beri untuk bahkan wajib. Apa yang orang sudah menjadinya supaya dia mengerjakan yang terlarang. Jadi pemberiannya tujuan orang itu supaya mengerjakan sesuatu yang wajib dikerjakan oleh orang itu, ini haram. Atau sebaliknya mengerjakan sesuatu yang sah, tidak boleh. Inilah definisinya islah atau tolong. Ya ini yang tidak diragukan haramnya. Jadi kita lihat ini ada dua yang harus kita pelajari. Yang namanya uang songkok ialah pemberian, dan dengan pemberian itu kita yang memberi membaik tujuan tertentu. Kita punya tujuan tertentu karena kita tertentu. Dua, dinamakan Allah. Kalau orang yang kita beri itu kita harapkan untuk mengerjakan sesuatu yang wajib atau haram. Nah itu. Oleh karena itu kalau imbalan perbuatan yang kita harapkan itu sesuatu yang tidak haram dan tidak wajib, itu namanya apa? Kalau tidak haram wajib, artinya hukum itu kan ada 5 ya. Di sebelah kanan wajib, lalu di bawahnya wajib apa? Sunat. Nah sebelah kiri haram, ya, di bawahnya haram, makruh. Nah di tengah ini cara ini namanya mubah. Mubah itu tidak ada hukum apa. Kalau kita memberi sesuatu supaya orang itu melakukan perbuatan yang mubah, artinya tidak wajib dan tidak haram. Nah ini perlu saya terangkan. Ada unsur yang ketiga, yaitu ada semacam jerih payah atau bersuka. Yang jerih payah ini kalau bisa dibagi, diperdakan atau dipulas, harus mendapat upah. Maka ini halal. Ini ada 3. Satu, pemberian itu mempunyai tujuan tertentu. 2, kita mengharapkan supaya orang yang kita beri itu melakukan sesuatu yang haram atau wajib. Yang 3, kalau yang diharapkan sebagai imbalan pemberian saya itu
sesuatu yang tidak wajib haram tapi indah yang mencatatkan bahwa ada kerepotan, ada supayanya, ada gipayahnya. Nah, itu seperti orang membela perang gitu, pukul atau apa itu mau ada wujud apa itu membela mengarah untuk kapal seperti apa pembelaannya. Nah ini boleh memberi bos itu memang halal itu. Ya. Di dalam hukum Islam ada yang harus serupa dengan ini, namanya du'alah macam orang mijit ya. Kira-kira sudah setengah jam terus saya beruang. Ini alah, du'alah itu ya persen ya. Saya pulang atau pulang. Siapa yang menemukan dompet saya beri persen 10. Boleh. Ini namanya du'alah.